Pagi hari ini, saudara pendengar, kita akan berbincang-bincang tentang upaya pencegahan terjadinya karhutla, ya, kebakaran hutan dan lahan. Iya, dimana kita mengetahui ini sudah bulan-bulan memasuki masa-masa agak-agak kemarau, gitu ya. Iya, agak kemarau. Nah, kita apresiasi terhadap Porkopincam Kecamatan Bajuin yang sudah memasang kuda-kuda. Betul, benar. Iya, baik, sebelum kita berbincang-bincang ke sana, ya kita ingin mengetahui dulu nih, seperti apa sih kondisi geografi, demografi, dan topografinya Kecamatan Bajuin nih, Pak? Iya, Bunda, sekedar informasi, ini kan kelihatannya kemarau sudah mulai mendekati dengan ciri-ciri khasnya adalah panas, hujan tidak jarang terjadi, kemudian angin. Iya. Angin bukan angin dingin, tapi angin panas. Angin deras. Nah, itu kami dari Porkopincam mau mengedukasi masyarakat tentang bahayanya terjadinya karhutla. Dengan cuaca yang sekarang ini memang luar biasa, Bunda, kehati-hatian harus kita laksanakan. Kalau terjadi kebakaran hutan dan lahan sangat luar biasa berefek. Kemudian kami informasikan demografi Kecamatan Bajuin itu adalah bergunung-gunung, lahannya juga luas, lahan pertanian. Kemudian ada sebagian daerah hutannya agak tandus yang sangat riskan dengan kondisi akan terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Jadi kami hari ini dengan Porkopincam berusaha mengedukasi melalui LPL Radio Tuntong Pandang FM. Kami sangat berterima kasih diberi kesempatan untuk mengedukasi, mensiarkan upaya-upaya kami terhadap pencegahan karhutla di Kecamatan Bajuin. Semoga ini dapat menginspirasi semuanya, menginspirasi semuanya. Iya, agar artinya kita bersiap-siap terlebih dahulu, begitu ya. Jadi tadi pasang ancang-ancang ya, Pak. Iya. Pasang kuda-kuda. Iya, jadi ketika karhutla datang kita langsung terjang. Iya, karena kejadian kemarin ya, dan tahun 2017 itu, itu kan luar biasa terjadi kebakaran. Kemudian ini ada juga gejala-gejala El Nino yang ada di Indonesia. Sekedar informasi, saya lihat di BMBK hari ini cuacanya sekitar 34 derajat Celcius. Wah, itu tinggi, itu biasanya kan 30, 31 kita. Betul. Kemudian angin deras juga. Angin deras itu sangat berefek kepada kemungkinan terjadinya akan terjadinya karhutla. Ya itu antisipasi aja kami. Kami mau mengedukasi masyarakat melalui Radio Tuntong Pandang ini bahayanya terjadi karhutla di Kecamatan Bajuin dan sekitarnya. Kalau dilihat dari kondisi geografi, demografi, dan topografinya Kecamatan Bajuin, Pak Supina, sejauh apa atau seberapa rawannya begitu Kecamatan Bajuin terhadap kondisi karhutla ini? Kalau 2017 kemarin itu memang sangat luar biasa, cukup rawan, daerah bergunung, kemudian agak tandus juga di sebagian daerahnya, kemudian juga lahan pertanian itu kan juga sangat hamparan, sangat luas. Kemudian daerah-daerah Padang Ilalang, itu kita antisipasi. Kemudian yang paling sangat kita antisipasi juga ini para pendaki gunung itu kan biasanya ke sana. Nah, itu kami mau edukasi juga mereka itu jangan membuang rokok sembarang itu kan. Karena memang tujuan pendaki-pendaki itu arahnya ke Kecamatan Bajuin salah satunya kan. Karena memang geografinya memang strategis ya. Iya. Untuk pendakian begitu. Iya kan, mau edukasi gitu kan ke mereka-mereka bahwa bahayanya karhutla itu luar biasa bagi lingkungan, ekonomi, sosial budaya dan sebagainya. Dan menurut informasi kabupaten ada 3 titik ya potensi risikonya paling besar, Kecamatan Bajuin, Bati-Bati, dan Tambang Ulang. Tiga ini yang diplot secara khusus nih. Jadi Bajuin termasuk nih. Itu salah satu kemarin yang apel siaga dari gubernur, apel kesiagaan gubernur itu salah satu 3 kecamatan yang ada di yang disebut-sebut ya. Iya benar. Salah satu luar biasa. Salah satu Kecamatan Bajuin. Oke. Baik, selamat datang Pak Ibda Madansah ya. Beliau adalah Kanit Bimas Polsek Lehari. Iya.
Selamat pagi Pak. Siap Ibu, selamat Iya, pagi. apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Bu. Iya, sehat Pak ya? Siap. Iya, Baik. semangat selalu. Siap. Iya. Baik, saya ke Pak Dan Ramil. Iya, Pak Dan Ramil. Dan pos. Iya, Dan Pos ya, Dan Pos Ramil. Ya, Pak Dan Pos, kondisi adanya kebakaran hutan dan lahan ini sejauh mana Pak mempengaruhi kondisi kondusifnya wilayah kita Pak? Siap, akan kami jawab Ibu. Siap. Karena adanya kebakaran, wilayah pasti akan sangat-sangat dirugikan Ibu. Ya, tentunya masyarakat setempat dan pada umumnya sampai ke daerah-daerah lain dampaknya Ibu. Iya, artinya bukan hanya lingkup Kecamatan Bajuin ya Pak ya? Iya, tapi juga desa-desa tetangga, kecamatan-kecamatan tetangga, betul ya. Karena titik-titik rawan api itu sudah kita plot Bu, sudah kita pasti daerah sana, daerah Tanjung kah, daerah Tebing Istimewa sudah kita plot Bu. Jadi harus kita waspadai daerah yang mana di Kecamatan Bajuin yang rawan-rawan sudah kita plot Bu. Jadi langkah-langkah kita, segala upaya, segala tindakan kita laksanakan untuk meminimalisir adanya kebakaran Ibu. Dengan adanya tadi edukasi penyuluhan terhadap masyarakat Ibu. Jadi kita sudah kita gencar-gencarnya itu Bu. Jadi segala upaya tindakan kita itu jangan sampai terjadi benar-benar kebakaran. Karena sudah kebakaran pasti akan terjadi timbul mungkin kerugian materi dan personil. Kalau materi ada kerugian, mungkin ada yang kebakar dari rumah lahan semua. Terus dampak dari personil Bu, nanti otomatis masyarakat akan terserang penyakit asma, penyakit dan lain-lain akan timbul di situ. Dampak secara umumnya Bu sampai ke negara tetangga Bu, kalau memang kita nggak bisa ngatasi, sampai ke Malaysia, Singapura pasti akan berteriak Bu. Indonesia ini bikin kacau kan begitu tuh Bu. Ternyata sumbernya dari Kecamatan Bajuin ya. Iya. Salah satunya di situ Bu. Karena betul. larinya asap itu pasti ke sana kemari ke daerah-daerah yang lain. Tapi kalau sudah kita melaksanakan edukasi, penyuluhan terhadap masyarakat, jangan sampai membakar sampah, membakar gondong tidak pada tempatnya. Harus diselektif apa yang harus kita amankan gitu Bu. Iya. Artinya Kecamatan Bajuin berarti membentuk semacam tim ya Pak Supina ya. Nah, semacam tim penanggulangan karhutla ini begitu ya. Siapa saja yang terlibat selain dari Pak Dan Pos Ramil, Pak Polsek? Kemarin tanggal 20, kalau misalnya tanggal 20 kami mengadakan rapat koordinasi Porkopimcam. Kami undang semua kepala desa, kami undang dari dinas poskes setempat, kemudian kami juga undang sukarelawan masyarakat peduli api, kemudian kami undang juga tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian kami rencana memang akan membentuk tim itu dari pengalaman tahun-tahun yang lewat. Memang harus bergerak kami kan. Memang belum kami siapkan draftnya, tetapi itu ke depan memang sudah di dalam konsep dari Porkopimcam. Sudah kami rapat koordinasi kemarin itu, sudah mudah-mudahan nanti ke depannya secepatnya bisa terbentuk begitu ya, dapat di SK-kan sehingga sudah dapat mulai melakukan upaya-upaya begitu ya. Benar. Iya. Oke. Saya ke Pak Madan ya. Oke, ke Pak Madan Pak Madan, tadi disampaikan oleh Pak Dan Pos Ramil tadi dalam tahap awal kita melakukan edukasi terhadap masyarakat. Kita tahu Kecamatan Bajuin ini adalah daerah yang sangat subur. Lahannya begitu ya. Kemudian juga kondisi alamnya yang juga sangat menguntungkan. Ada tempat wisata, ada embung, kemudian kondisi ada gunung-gunung dan lain sebagainya, sehingga juga menarik minat dari orang luar. Nah, apakah sejauh ini ada
ada dilakukan mungkin pembinaan Pak terhadap para pemilik lahan yang ada di Kecamatan Bajuin, tapi orang luar begitu yang menggarap lahan di situ. Ya, ini juga mungkin salah satu sebagai antisipasi ya edukasi terhadap karhutla ini. Nggih, silakan Pak Madan. Nggih, baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum saya jawab, saya mau menyapa dulu Ibu, para pendengar Radio Tentung Pandang Kabupaten Tanah Laut yang berbahagia. Baik. Masalah karhutla ini merupakan masalah klasik sebenarnya Bu ya. Jadi ini bahkan menjadi agenda nasional setiap tahun. Kita bersyukur 2 tahun sampai 3 tahun belakang tidak terjadi karhutla karena kemarau basah gitu ya. Dan sekarang memang kalau melihat iklim panasnya melebihi ambang batas dan itu perlu diantisipasi. Nah, saya mulai dari situ dulu terkait pembinaan, nanti saya jelaskan. Jadi mulai dari pemerintah pusat, kemudian provinsi sampai kabupaten sampai ke tingkat desa sudah melakukan pagelaran terkait kesiapan semua stakeholder atau elemen-elemen masyarakat. Itu sebagai permulaan. Nah, dan selanjutnya saya masuk ke aspek pembinaan. Tentunya ini perlu adanya sinergitas antara TNI, Polri, pemerintah daerah, sampai ke tingkat bawah berarti kecamatan dan desa. Nah, bentuk pembinaan yang kita bisa buat di bidang preemptif tentunya ini perlu diperbanyak dan ditingkatkan himbauan-himbauan baik secara lisan, verbal maupun tertulis maupun non verbal. Nah, salah satunya dengan menggelar spanduk-spanduk, kemudian serbar brosur, baleho misalnya Pak ya. Serbar baleho, dan isinya tentu memberikan edukasi terhadap seluruh elemen masyarakat. Karena yang berpotensi melakukan pembakaran ini bukan hanya petani Bu, masyarakat umum. Tadi sudah dijelaskan Pak Sekcam, orang banyak iseng sekarang, ya kan, pergi mancing, kan, betul. berburu, pendatang juga Pak ya, yang berwisata misalnya ngisap rokok, secara tidak sadar dibuang. Padahal iklim panas, sedikit aja tersulut api ke ilalang yang sudah kering, maka kita tahu apa jadinya. Nah, didukung lagi dengan angin kencang di daerah, karena laut kita daerah pesisir, karena anginnya kencang itu. Jadi saya ulangi, ke fungsi pembinaan tentu kita lakukan ya preemptif berupa sebar brosur, memasang spanduk di tempat-tempat yang rawan. Bahkan kita secara langsung datang ke kelompok tani, kita sharing di situ, kita sampaikan himbauan di situ, kita dengar pendapat. Gitu. Nah, kemudian boleh saya masuk langsung ke aspek hukum Bu? Siap, silakan. Biar saya baca sedikit biar kita ingat. Nah, jadi saya baca ini undang-undang tentang kebakaran hutan dan lahan. Pembakaran hutan dan lahan dengan sengaja berdasarkan undang-undang kehutanan merupakan pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana serta denda. Pasal pasal penjerat pelaku pembakaran hutan dalam undang-undang kehutanan ini yaitu pasal 78 ayat 3 Undang-Undang nomor 41 tahun 99. Ini ancamannya lumayan lama, 15 tahun. Dan atau denda 5 miliar Bu. Wow. Ini, 5 miliar. Dendanya luar biasa ini. Dendanya luar biasa. Luar biasa 5 miliar. Jual tanah sekampungan ya. Karena kayak kamu kalau si duit boleh. Tapi itu merupakan bagian dari kegiatan represif, penindakan. Kita tidak ingin melakukan itu. Kita kesampingkan dulu masalah penindakan. Jadi kita harus mengawali dengan preemptif dan preventif. Preemptif dan preventif. Himbauan dan pencegahan. Saya rasa itu Bu, Ibu. Apresiasi kita Pak adanya pendekatan ya kepada masyarakat kita. Karena begini Pak, mohon maaf kalau
dari sejak dulu ya Pak, kalau masyarakat kita nih Pak ketemu dengan polisi itu agak-agak takut gitu. Iya, betul. Tidak seperti dengan tentara Pak. Iya. Bener. Nah, jadi kalau misalnya polisi lewat gitu Pak, masyarakat nih kayak ada apa itu gitu ya. Padahal memberikan himbauan karhutla Pak ya. Iya, betul. Iya, tapi sekarang profil bapak-bapak polisi atau juga bapak-bapak tentara kita sudah familiar. Ya, sudah mulai familiar. Tapi masih tetap ada sebagian masyarakat kita yang memang masih agak takut gitu. Ya, apresiasi sekali Pak dengan pendekatan-pendekatan. Nah, dan kita juga berharap masyarakat kita yang berkepentingan, yang dianggap istilahnya ada kemungkinan ya dapat melakukan itu gitu ya, dapat memahami dan dapat bekerja sama ya. Karena begini, ketika si pemilik lahan ibaratnya kan lahannya dibiarkan terlantar begitu aja, orangnya kan jauh gitu ya. Nah, iya. Jadi agak-agak ini kita, nah itu kerjasama yang harus ditanamkan ya dari pemilik lahan. Oke, baik Pak Mas Kuri. Siap. Ya. Selain daripada upaya edukasi tadi ya, edukasi yang sudah kita laksanakan di tahap awal sebagai satu upaya preventif, iya. Lalu mungkin ada langkah-langkah berikutnya lagi Pak yang sudah disusun mungkin atau yang akan dikonsep atau yang berdasarkan petunjuk dari pusat. Siap, akan kami jawab Ibu. Ya. Kita nanti karena ini baru terbentuk juga Ibu, rencana kami akan sampaikan ke tingkat desa. Karena kita sudah ada contoh satu masyarakat peduli api yang sekarang masih eksis, masih mantap di Desa Tanjung, yang Pinang Ibu, itu sudah resmi. Itu yang akan kami jadikan pola untuk membuat ini MPA di desa-desa itu. Itu tadi yang pengen saya gali dari Pak Supinal tadi. Siapa terlibat? Yang khususnya yang daerah sangat-sangat rawan kebakaran, secepatnya akan kami koordinasi dengan aparat setempat di desa, bentuklah masyarakat yang punya jiwa sosial, jiwa ingin kebaikan dalam masyarakat untuk menanggulangi kebakaran ini Bu. Tentunya nanti butuh kita dalam desa itu butuh 5 sampai 10 orang untuk itu Bu, membuat masyarakat peduli api. Tentunya bukan hanya kita membuat Bu. Kita siapkan mungkin alat-alat sarana prasarana yang harus apa yang mereka kerjakan, apa yang harus kita perbuat. Mungkin dari segi konsep yang sudah ada itu kita siapkan motor-motor mungkin yang nggak kepakai itu, yang sudah itu tapi masih hidup. Nah, bisa kita nanti buatkan tank-tank yang halus, dimodifikasi kita berikan pompa kecil. Gimana caranya untuk mengatasi kebakaran nanti, umpama aja timbul titik api di satu mana, dia akan Bu cepat sekali, karena kalau motor itu kan bisa naik turun gunung, bisa melewati jalan-jalan kecil itu ya, betul. Cadangan kalau dari pemadam Manggala Agni itu belum datang, itu sudah ada di dulu. Sudah ada sudah kami laksanakan di Tanjung karena saya 3 bulan di sana. Jadi memang nggak hanya jaga makan tidur pun di sana. Kita memang benar-benar sangat dibutuhkan masyarakat. Iya, betul sekali. Karena tentu aparat tidak bisa bekerja sendiri begitu Pak ya. Ya, dibutuhkan adanya bantuan dari masyarakat melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat ya. Para relawan itu Bu, yang saya bilang itu tadi punya sosial tinggi di situ. Iya, betul sekali. Apalagi juga dalam hal ini mungkin para pemuda, para pemuda, misalnya melalui Karang Taruna, remaja masjid, begitu Pak ya. Iya. Pak Supinal, mungkin kita kan tahu Ibu kata Bu Nelly tadi bahwa geografis dari Bajuin ini luar biasa, pegunungan, lembah bahkan juga ada. Jadi sulit sekali untuk didatangin kalaupun ada peristiwa kejadian. Jadi untuk memaksimalkan upaya pencegahannya, apakah mungkin ada tim patroli terpadu ataupun juga pendirikan pos-pos di titik-titik rawan saat ini atau yang sudah dilaksanakan? Kalau
begitu kami kan masih belum memahami secara penuh kan kegiatan itu, tapi kami sudah berusaha. Kemarin itu kan salah satu rapat koordinasi untuk pembentukan tim. Insya Allah kami juga akan membentuk desa sadar Kahutla rencana. Daerah-daerah titik hotspot yang kemungkinan besar terjadi Kahutla itu akan dibentuk desa sadar Kahutla. Kemudian juga kami akan memberikan himbauan baik itu berupa surat edaran nanti langsung ke kepala desa dan aparat desa. Melalui mereka mengedukasi masyarakat sekitarnya bahayanya karhutla. Nah, insya Allah itu akan dibentuk. Tetapi kalau kesiapan peralatan insya Allah untuk yang contoh dari desa Tanjung tadi, masyarakat sadar peduli api itu sudah luar biasa. Kalau nggak salah mereka tuh jumlah anggota hampir 200 itu. Oh iya itu salah satu sampel itu kemarin ya itu akhirnya mereka tuh bisa dimobilisasi ke kecamatan lain atau daerah lain gitu kan ya, karena luar biasanya sadarnya mereka terhadap karhutla itu. Itu yang bukan hanya di Kecamatan Bajuin Pak lah. Oh iya benar, bisa keluar juga ya. Kemarin ke provinsi juga. Iya kemarin masuk ke Bati kemarin itu kan cerita teman dari sukarelawan itu kan. Nah, itu luar biasa. Cuma kami berusaha itu salah satu kami akan membentuk desa sadar Kahutla. Mudah-mudahan nanti doakanlah. Iya, amin. Iya. Pak dan Pos, apakah selama ini kita sudah mempunyai mungkin ada pemetaan terhadap titik-titik rawan misalnya yang akan terjadi karhutla ini khususnya di Kecamatan Bajuin? Siap. Kami kebetulan kemarin diminta dari Komando Atas Ibu untuk memetakan mana-mana daerah yang terjadi rawan kebakaran. Khususnya di Kecamatan Bajuin itu sudah kami petakan, diantaranya Desa Bajuin, Sungai Bakar, Pemalongan, Tirtajaya, Tanjung, dan Tebing Siring Ibu. Itu sudah kami petakan daerah-daerah rawan, khususnya dia yang mempunyai pegunungan, yang mempunyai lahan-lahan kering yang sangat luas Ibu. Itu. Jadi sudah kita persiapkan, termasuk nanti kita akan meninjau di lapangan seberapa jauh kita bisa mengatasi kebakaran itu dengan adanya embung-embung yang ada airnya Bu, untuk kita mengatasi secara cepatnya itu Bu. Kalau kita menunggu mungkin dari bantuan dari Pemda itu kan butuh waktu Ibu. Jadi kita harus menyiapkan, selain tadi yang kita siapkan tank-tank itu tadi, kita harus menyiapkan bahannya tadi, air yang ada embung di situ kita persiapkan untuk jalan pendekatnya untuk menuju mengatasi kebakaran itu Ibu. Jadi sampai di situ kita nanti langkahnya Ibu. Betul, luar biasa. Artinya sudah bikin jalur Pak ya? Jadi seumpama ada kebakaran pun kita sudah ada di posisi kebakaran, ada mana yang terdekat, kita langsung ambil di situ. Karena yang paling utama selain itu ya, selain mungkin ranting-ranting yang kita gunakan, karena kita kan biasanya emergency toh Bu, nggak dipersiapkan kan. Makanya apa yang harus ada selain ada daun-daun yang basah itu kebiok kalau kita bilang, termasuk nyiapkan pasir kan agak lama. Tapi adanya embung yang berair itu Bu, kita jadikan target. Kalau ada nanti kebakaran di sana, kita harus siap mengambil air di situ. Itu tujuan kita yang paling bagus. Mudah-mudahan embung nggak kering Bu ya. Ada embung terbesar Pak ya. Amin. Ya, apresiasi Pak, luar biasa. Tapi tentu para relawan, lembaga-lembaga masyarakat, para pemuda kita yang memang terlibat di dalam situ, tentu perlu mendapat kayak semacam pelatihan kah atau pembekalan begitu, karena kita tahu ketika kebakaran kan kita kadang-kadang bingung kadang-kadang bingung, yang seharusnya ngambil ember gitu kan bisa ngambil yang lain gitu ya, malah Bu, video ya kan kan mengatasi, tapi dengan dia kurang sadarnya malah video dipiralkan kan gitu. Jadi kita belum mengatasi sudah dipiralkan ke sana ke jauh-jauh. Kita malu akhirnya karena kurang pemahaman mereka, anak-anak remaja kita tadi. Akhirnya dia harus sigap
melakukan upaya gitu ya, malah menyerap video kan, menjadi objek tidak kita inginkan, menjadi objek konten. Ini Bunda sekedar informasi, kemarin juga hasil rapat koordinasi di Forkopimcam Kecamatan Bajuin, salah satu tuh mengenai meningkatkan SDM sukarelawan. Nanti insya Allah Forkopimcam Kecamatan Bajuin akan berkoordinasi dengan Satpol PP Damkar, kemudian dengan BPBD dan kehutanan itu kan. Insya Allah nanti kan mudah-mudahan dengan terdatanya para sukarelawan itu kan, kemudian yang mau bergabung juga, mudah-mudahan kami bisa segera memfasilitasinya insya Allah dari Forkopimcam. Iya, apresiasi sekali. Artinya setiap desa kita mencari sukarelawan yang di desa itu, dikatakan oleh Pak dan Pos Ramil tadi, minimalnya 5 atau 10 orang ya satu desa gitu. Nah, kalau dihimpun Kecamatan Bajuin berapa desa Pak Supina? 9. Anggap 5 orang misalnya, 9 kali 5 45 orang. Iya. Nah, mereka ini yang butuh adanya pengarahan awal atau pembekalan awal ya, agar mereka memang benar-benar ibaratnya harus mempunyai skill. Iya, itu yang kemauan aja tidak cukup ya badan pos. Iya, kemauannya tidak cukup. Apalagi kalau dalam kondisi emergensi seperti itu, kadang-kadang kan kita kalau kita tidak terlatih ya, malah kita akan salah-salah tadi langkahnya salah gitu ya. Iya, makanya itu tiba-tiba saja orang yang harus ngambil air gitu kan, tiba-tiba ngambil video ya. Iya, yang terjadi seperti itu sekarang Ibu. Iya, betul sekali ya. Lalu dalam hal ini Pak, dalam pembentukan para sukarelawan, kemudian orang-orang yang memang berkeinginan menjadi bagian dari karhutla tersebut ya di desa-desa ini dibentuk secara ibaratnya tuh dalam jangka waktu lama atau memang setiap tahun Pak Supinal dibentuknya? Itu memang setiap tahun Bunda, karena kami mau mengevaluasi keaktifan mereka itu kan. Jadi ya itu kami mau mengevaluasi supaya mudah mengevaluasi itu. Regenerasi juga mungkin Pak ya. Regenerasi juga. Karena namanya sifat sukarela kan banyak kan mereka bekerja kemudian keluar daerah atau sebagainya. Jadi memang perlu dievaluasi kesiapan tenaga di desa bersangkutan gitu. Luar biasa. Jadi setiap tahun ada pembaharuan ya, betul. Karena memang kondisi masyarakat kita kan akan berubah-ubah ya, apalagi daerah Bajuin memang dikenal masyarakatnya yang pekerja. Ya, betul sekali itu. Oke, baik Pak Pemadan. Pak Binmas ya. Pak Kanit. Iya, Pak Kanit ya. Pada saat ini Pak, kondisi masyarakat kita dengan kesiapan aparat kita ini bagaimana apresiasi atau penerimaan dari masyarakat kita? Kesiapan Bu ya? Iya. Ya tentu masalah dasarnya adalah keamanan dan ketertiban itu menjadi tanggung jawab semua individu, semua lapisan masyarakat. Itu dulu yang ditanamkan ke masyarakat ya Pak ya? Nah, dengan demikian berarti kalau menjadi menjadi tanggung jawab semua orang, ya kan? Saya rasa tinggal kita dorong aja Bu. Kita dorong, tentu perlu juga ada dukungan anggaran mungkin. Kita tahu desa itu ada anggaran desanya, bisa diploting mungkin di situ. Ya kan, karena bagaimana juga mereka memerlukan anggaran gitu, untuk mungkin VVN. Itu mungkin nanti itu perlu dibahas di Forkopimcam gitu. Dan untuk penerimaan saya rasa masyarakat Kecamatan Bajuin khususnya sudah cukup dekat dengan kita. Kita sudah lama bergaul dengan orang-orang itu dan bekerja sama, tentu bukan hanya di bidang pencegahan karhutla, di bidang Harkamtipmas, pemeliharaan Kamtipmas pun selama ini sudah secara berjalan. Umum gitu Pak ya. Saya rasa itu Ibu. Iya, artinya masyarakat kita
tetap mengapresiasi, karena kadang-kadang begini, ada yang masyarakat kita tuh yang kayak acuh tak acuh gitu Pak. Bahasa Banjarnya nih begini, mudahan pian paham. Aku kada bisi jua lahan gitu kan artinya. Aku kada bisi tanah jua di situ, aku kada bisi lahan jua. Pun orang dia aja lah. Iya, kadang-kadang kan ada masyarakat kita yang memang beranggapan seperti itu. Ya, artinya seperti itu. Nah, artinya dalam kondisi-kondisi seperti ini ya, bagaimana dari dari pihak Binmas sendiri untuk dapat memberikan edukasi, memberikan penyadaran kepada masyarakat kita begitu. Oke, Engge. Jadi kebakaran lahan ini bukan objeknya bukan hanya lahan dan hutan, bisa jadi ke pemukiman. Mengingat hembusan angin kencang, tidak menutup kemungkinan Ibu dari lahan hutan merambah ke pemukiman. Itu artinya potensi kerawanan kebakaran hutan itu bisa juga terjadi ke pemukiman. Nah, kalau masyarakat tidak peduli, ya kan, terhadap hal-hal tersebut, ya berarti ada kemungkinan bisa terjadi. Nah, itu yang terus kita edukasi dan terus edukasi. Bagus ya. Sehingga kita berharap agar masyarakat kita memang yang punya lahan atau tidak punya gitu ya, mereka sama-sama peduli begitu dengan kondisi ini, ikut berupaya lah untuk dapat menanggulangi, karena kata orang lebih baik menanggulangi ya Pak ya daripada kita yang sudah terjadi gitu. Karena tadi seperti yang disampaikan oleh Pak dan Pos Ramil, kalau sudah terjadi dampaknya kan luar biasa, bukan hanya terhadap kerugian lahan dan hutan itu sendiri, tapi juga berdampak kepada kesehatan, berdampak juga kepada ekonomi. Ya siapa tahu warung Jumat makan sekalian hari-hari ya Allah. Ini Bunda kami juga menginformasikan, kami sangat berterima kasih kepada Pak Bupati dan jajarannya. Tahun ini alhamdulillah ada anggaran di Porkopimcam. Ya alhamdulillah itu Jadi untuk tahun ini jadi kami dengan anggaran walaupun ya sekedarnya, tapi itu sangat membantu kegiatan-kegiatan yang ada di Porkopimcam. Salah satu kegiatan masalah penanggungan bencana karhutla. Kemudian kami yang juga sebelumnya tidak ada ya Pak Subinah? Belum ada, baru tahun ini aja. Alhamdulillah kami sangat berterima kasih dengan Pak Bupati dan jajarannya. Kemudian kami juga mengharapkan mudah-mudahan ke depannya ada dana hibah gitu kan untuk kegiatan pensupport kegiatan ya masyarakat maupun sukarelawan tadi kan, sehingga mereka itu dapat bergerak secara mobile. Ya, mudah-mudahan nanti ke depan juga Bapeda betul. Dan TAPD untuk memikirkan kegiatan para sukarelawan ini baik itu nanti kan peralatan walaupun sederhana aja dan tadi itu dapat sangat membantu kecepatan proses penanggulangannya itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Pak Supina, karena memang seperti yang disampaikan oleh Pak dan Pos Ramil dan Pak Kanit Binmas tadi, karhutla ini sebenarnya masalah nasional ya. Pemerintah kita menetapkan ada kalau tidak salah sedikitnya ada 6 perang itu ya, 6 perang. Salah satunya ada perang narkoba, perang terhadap kebodohan, perang terhadap kemiskinan, dan perang terhadap karhutla begitu ya. Artinya ini adalah tanggung jawab kita bersama begitu. Nah, lalu sejauh mana Pak untuk pelibatan atau untuk peran serta ya terhadap lembaga-lembaga atau juga para pihak swasta yang ada di Kecamatan Bajuin? Dari kemarin kami informasikan dari hasil rapat koordinasi itu, salah satu tujuan kami itu ingin menggali permasalahan-permasalahan itu. Salah satu mungkin kami insya Allah akan menghimpun merangkul mungkin para pengusaha maupun para pihak ketiga di Kecamatan Bajuin dan sekitarnya itu bisa membantu diharapkan memfasilitasi karena ini tadi seperti yang dikatakan ini tanggung jawab kita bersama. Mudah-mudahan nantilah kami juga akan dari peran Porkopimcam nanti insya Allah kami akan membuat surat khusus insya Allah akan membuat surat baik itu himbauan ke pihak ketiga perusahaan maupun para aparat desa BPD sampai ke bawahnya untuk penanggulangan bencana karhutla ini ke depannya. Karena kalau saya lihat di profil Kecamatan Bajuin gitu ya, Kecamatan Bajuin ini
banyak sarang waletnya. Siap. Kemudian juga sawit Ibu. Iya, ada sawitnya, ya perusahaannya. Nah, ini kan yang kita menjadi potensi gitu agar para pihak swasta ini bisa menjadi mitra ya, mitra kita. Iya, nah mendukung untuk ini kegiatan. Iya, mendukung untuk kelancaran. Supaya apa yang bisa kita lakukan begitu ya, jangan sampai kita tidak terlibat begitu. Artinya tidak hanya apa ya, kalau bahasa kita tuh mengambil manfaat dari dari desa, dari kecamatan gitu ya, tapi kita tidak memberikan apa-apa gitu ya. Iya, kita berharap ini sekali karena kalaupun Ibu itu terjadi kebakaran, kalau siapa tahu kebakarannya pas di dekat lahan-lahannya mereka beliau-beliau mereka, pasti dia akan rugi juga, Bu. Iya. Tapi dengan adanya kegiatan di luar mereka, kita masyarakat sekelilingnya bisa mengatasi adanya timbul kebakaran itu, akan dia akan ikut terbantu juga, Ibu. Ya, jadi satu-satunya jalan yaitu kita repotkanlah beliau-beliaunya mereka yang punya perusahaan, Bu. Kita repotkan, ayolah Pak, kita dukung anak-anak masyarakat kita, pemuda-muda kita itu biar dia semangat. Iya, itu yang sangat-sangat kita harapkan gitu ya. Ya, bukan hanya mungkin kalau misalnya tadi ada dana dari desa, dana dari Porkop Pincam sendiri begitu ya, tapi tetap harus ada dukungan, karena tentu untuk penanggulangan ini kita butuh banyak upaya-upaya ya Pak ya, upaya-upaya yang mau tidak mau segala upaya tersebut tentu akan memerlukan pembiayaan gitu. Nah, jadi ini sangat diharapkan, kita berharap mudah-mudahan pihak-pihak swasta yang ada di sana gitu ya lebih meningkatkan peran sertanya terhadap penanggulangan karhutla ini. Ya, baik. Sejauh ini Pak Supinal, apakah kita ada membuat SOP tersendiri atau mungkin ada SOP dari pusat atau dari provinsi atau bagaimana Pak? Kalau kita melihat dari sejauh ini kan kita baru, karena mungkin dari pengalaman kejadian 2017 kemarin sudah ada SOP-nya. Itu Saul sangat yakin pasti ada itu kan. Ada itu. Karena tentu kan ada batasan-batasan begitu ya. Jangan-jangan misalnya kebakaran lahan satu borongan atau apa gitu ya. Iya, itu kan ya. Kita sudah mengkoordinasi dengan BPBD misalnya, sudah dengan kan ada tahapan-tahapannya begitu ya, tentu saja. Nah, yang dalam skala kecil diharapkan masyarakat yang turun gitu ya. Masyarakat dulu yang pertama kali untuk melakukan langkah awal. Bagaimana Pak? Kemarin itu kan kami dari Porkop Pincam sudah ada jadwal untuk melaksanakan langsung ke masyarakat untuk mengedukasi mereka. Salah satu nanti kan kami setiap ada kegiatan, baik itu kegiatan pembukaan lahan, kemudian panen dan sebagainya yang mengumpul orang banyak atau sendiri, kami insya Allah Porkop Pincam akan ke mereka untuk mengedukasi kan. Yang jelas itu kedepannya nanti mengenai desa sadar karhutla itu akan kami usahakan dibentuk di desa. Itu salah satu sebagai pilot project pioner. Nah, karena dengan desa sadar karhutla, insya Allah deteksi pencegahan secara dini cepat ditanggulangi gitu kan, walaupun itu dari jangan sampai terlalu yang kecil menjadi besar gitu kan. Oke, Pak dan Pos Ramil, tadi langkah awal kita adalah upaya untuk mengedukasi ya Pak Kanit juga melakukan pendekatan kepada masyarakat, himbauan dan sebagainya. Nah, lalu terhadap upaya kita yang lainnya Pak, di mana kita tahu banyak sekali sekarang kan hutan kita itu kayak dilakukan penebangan liar. Nah, artinya dalam kondisi ini kan tentu akan mempengaruhi juga ya volume daripada karhutla itu. Nah, bagaimana upaya kita Pak untuk menanggulangi itu Pak? Tentunya akan kami ngambil langkah Ibu. Jadi kita
minimalisir terjadinya penebangan hutan gitu Bu. Karena satu-satunya langkah itu yang terbaik. Ya. Karena kalau nggak kita cegah Ibu, pasti akan terjadi bukan hanya kebakaran Ibu. Pasti akan ada terjadi pas saatnya hujan yang sangat intensitas tinggi, pasti air itu tidak tersimpan di dalam tanah-tanah itu yang di sana atau Bu, pasti akan terjadi banjir Ibu. Jadi itu langkah-langkahnya itu, makanya kita akan di Bajuin ini kan sudah banyak semboyan. Selama ini Bajuin tampil terdepan kan Ibu, termasuk penanganan dari KB, dari stunting, semua termasuk saya. Ini Bu, momen-momen Kahulah ini akan kita wujudkan supaya tetap Kahulah kita juga akan yang terdepan. Jadi langkah-langkah itu sudah kita pikirkan Bu di Forkopimcam. Kalau melihat dari kemesraan ya, Ibu, siap. Kemesraan ya dari anggota Forkopimcam ya, apalagi tampil hari ini gitu, percaya kita ya. Siap, energinya luar biasa. Doanya mudah-mudahan. Amin. Iya, betul sekali. Baik Pak, kita ke suara pendengar. Ada Pak Suri di Sungai Riam. Ya, kalau perusahaannya Pak yang membakar lahan, gasan membuka lahan. Nah, kita sering mengetahui memang. Iya. Saya jawab. Kayak apa tindakannya? Kami masyarakat kan kurang power dalam mencegah kayak ini. Nah, terima kasih. Silakan, Pak. Jadi aturan dan undang-undang dan aturan Karhutlah bukan hanya berlaku untuk perorangan, tetapi untuk korporasi perusahaan, Bu. Sebagaimana tercantum dalam pasal 108 Undang-Undang Perkebunan yang bunyinya sanksi untuk pelaku usaha atau pelaku pelanggaran kebakaran hutan, lahan akan dikenakan hukuman pidana selama 10 tahun dan denda maksimal 10 miliar. Ini korporasi atau pelaku usaha, berarti bukan perorangan. Itu artinya kewajiban perusahaan diminta atau tidak diminta punya kewajiban untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, baik disengaja ataupun kelalaian. Itu sudah jelas di undang-undangnya. Jadi saya ulangi, aturan Karhutlah bukan hanya berlaku untuk individu, tetapi juga korporasi. Itu sudah jelas. Ya. Sejak pendirian perusahaan, saya yakin mereka tahu. Dan kalau itu mereka lakukan, ya kan, kemudian mengganggu ekosistem, terus berdampak kepada kesehatan dan lingkungan, tentu itu merupakan pelanggaran hukum. Masyarakat nggak usah khawatir, ya, nggak usah khawatir. Kalau memang mau tidak terjadi kebakaran lahan, baik individu maupun korporasi, masyarakat harus aktif, ya kan? Kita sudah sebar nomor hotline Pak Kapolres, Kapolsek, silahkan diberdayakan itu. Artinya masyarakat kalau mengetahui dapat melaporkan secara langsung ya Pak ya. Iya, karena tadi kan katanya Pak Suri kita tidak punya power, tidak punya kekuatan untuk menegur. Iya. Dan kemudian masalah penebangan hutan, undang-undangnya jelas kok. Ya, kalau penebangan hutan dilakukan di hutan, berarti itu illegal logging. Sudah jelas undang-undangnya, silakan dilaporkan. Kalau kemudian untuk pembukaan lahan pribadi, ya perlu juga diedukasi, karena ini dampaknya bukan hanya kebakaran hutan, tanah longsor, banjir, betul. Dan berdampak ke semua lapisan masyarakat. Itu Ibu. Kalau misalnya memang harus dibakar gitu Pak, untuk membuka lahan kan harus dibakar nih misalnya. Ini apa upaya masyarakat Pak untuk melakukan pembakaran itu? Apakah terlebih dahulu melaporkan kepada Forkopimcam misalnya, atau kemana gitu, atau minta izin dulu untuk atau mungkin ditahan dulu jawabannya Bu, saya ada yang masuk. Ada yang masuk. Oke, baik. Suara pendengar, selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Arma, apa kabar? Alhamdulillah, sehat-sehat saja. Alhamdulillah. Terus juga. Oke, tidak ada yang terbakar kan Bu ya? Mbak Bunda, Mas Iwan, sama ada yang bapak-bapak juga. Iya. Pokoknya Bu, salam sehat deh buat semua yang ada di Tumpang Pandang. Amin. Oke. Gimana? Apa yang bisa kita bagi hari ini? Ya, yang penting betakem Pak Bunda. Ya, oke. Berbagi pertanyaan, nggak apa-apa, silahkan. Nah, ya makanya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, betul. Umpamanya ini tidak ada yang tadi kan membakar untuk perusahaan gitu kan. Kalau kita membakar lahan nih, kira-kira
Tapi kita membakar nih apa ya ragu-ragu nih, takutan kalau mau kemana-mana ya kalau. Iya. Apakah ada bisa membantu orang bagian damkar tuh, umpamanya nelpon, mohon bantuan, gitu kan. Ulun hendak membakar ini, karena ulun hendak memakai juga mau buka lahan, gitu. Apakah siap untuk membantu, minta pertolongan, gitu, Bunda. Nah itu kadang-kadang kan takut-takutan Bunda kalau kemana-mana apinya. Iya betul. Apalagi dalam kondisi panas dan angin tadi ya. Panas dan angin pulang. Iya. Oke. Yang jelasnya dulu kalau untuk pemadam kan siap orangnya yang ada. Iya. Oke. Cuma itu aja Bunda. Iya betul. Iya. Oke. Iya. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan tadi Pak dengan apa yang tadi Ulun sampaikan tadi dengan pertanyaan dari Bu Armah tadi ya. Jadi ada korelasinya. Ini misalnya masyarakat kita nih memang hendak membuka lahan. Salah satunya biasanya dengan upaya dibakar gitu Pak. Nah, dibakar. Nah, apa yang harus masyarakat lakukan gitu agar tidak dianggap sebagai sebuah pelanggaran, agar dapat intinya membuka lahan tapi tidak disalahkan. Maaf, ini misalnya melalar ke sana kemari begitu Pak. Nah, oke, baik Ibu. Iya. Membakar lahan ini kan sebenarnya kultur, Bu. Iya. Kultur budaya. Memang. Nah, sekarang kalau kita lihat tempo dulu, nenek moyang kita melakukan pembakaran lahan, ladang berpindah karena teknologi belum ada, Ibu. Iya, nggak ada eksa ya. Kan? Nggak ada eksa, ya kan? Terus kemudian teknologi untuk penyubur lahan tidak ada. Itu tempo dulu. Kalau menurut ulun sekarang teknologi sudah maju kok, ya kan? Pemerintah sedemikian rupa menyiapkan pupuk misalnya, ya kan, alat obat pembasmi rumput gitu loh. Sebenarnya kalau menurut ulun tidak perlu dilakukan pembakaran lahan, ya kan, mengingat dampaknya dari dampaknya kan mengganggu ekosistem, dampak gangguan kesehatan, menyebar kemana-mana apinya karena iklim, karena hembusan angin. Jadi kalau menurut ulun ya kita gunakan aja teknologi, ya kan, mungkin pakai semprot rumput gitu kan, terus pakai alat gitu. Karena ulun tidak yakin kalau kemudian kita membuka lahan dengan membakar bisa terjaga, saya nggak yakin. Karena di beberapa pengalaman saya di tahun lalu, ya kan, sudah dibatasi lahannya sedemikian rupa dengan mungkin radius berapa meter dibatasi, kiri kanan depan belakang dijaga. Kemudian waktu itu api sudah padam, disiram, ditinggalkan ke rumah, malam harinya api kembali hidup dan membesar, akhirnya nyebrang ke kebun orang. Itu bukan jaminan gitu loh, apalagi daerah-daerah kayak Bati-Bati, Bondong, coba lihat gulmanya kan tebel itu. Gulma kalau di atas kelihatan padam, ternyata di bawah. Dan ingat mengumbuk. Dan ingat memang, dan ingat daerah kita banyak daerah rawa gitu. Jadi daerah hutan, banyak hutan, semak belukarnya tebel. Itu bukan jaminan misalnya apinya padam di atas, yang di bawah bukan jaminan sudah padam. Jadi khawatir. Nah, dan ingat kalau itu menyebar, ya kan, mengenai kebun orang, berarti ini resiko. Juga terkait akibat hukum, orang wajar kalau melakukan pelaporan kan mengalami kerugian. Dan ini pengalaman ulun gitu. Jadi masalah besar. Jadi kalau dalam hal ini ulun himbau, upayakan jangan membakar lah. Gunakan teknologi yang ada, gunakan sumber daya yang ada, karena terlalu berisiko. Apalagi kalau olahannya sampai berhektar-hektar, terlalu berisiko. Nah, sekarang membakar sampah aja pemerintah tidak menganjurkan, karena sampah dibakar bukan bukan dampaknya positif, tidak, tapi justru tidak baik untuk ekosistem, ya kan, kesehatan. Padahal itu kan lingkupnya sampah kan kecil, paling diameter berapa, tidak dianjurkan pemerintah. Saya rasa itu, Ibu jawabannya. Masih belum Pak, di pertanyaannya Bu Armah tadi. Kalau misalnya terpaksa juga nih masyarakat membakar. Tadi ditanyakan apakah ada bala bantuan gitu untuk
Bagaimana begitu mungkin Maksudnya terpaksa membakar, terlanjur menyebar gitu. Memang atau di awal memang sengaja membakar, perlu dukungan. Perlu kawan untuk menjaga. Oke, saya jawab. Jadi silahkan koordinasi dengan Damkar BPBD. Kalau Damkar BPBD merasa bisa menjamin, ya kan, api tidak menyebar, saya rasa ya menjadi tanggung jawab mereka. Tapi ingat, kalau api itu menyebar, ya kan, tidak terkendali, dan itu tadi menyebabkan beberapa dampak, berarti secara hukum ya bisa dikenakan akibat hukum. Nah, ulun dari kepolisian tidak menganjurkan, mengingat tadi hembusan angin kencang, angin yang tidak bisa kita deteksi ya Pak ya. Panasnya panasnya melebihi ambang batas, betul. Dan belum bisa kita pastikan api padam di atas, di bawah belum tentu padam. Itu fakta di lapangan. Demikian Ibu. Sedikit mungkin buat informasi, buat berbagi buat Bu Armah, kemarin saya pernah baca juga Bu. Karena ini kebakaran ini bukan menyuburkan, sebenarnya merusak struktur tanah, dan juga menghilangkan unsur hara kesuburan. Nah, jadi ini sebenarnya rugi banget untuk dibakar sebenarnya. Jadi merusak unsur tanah, struktur tanah jadi rusak, dan itu sangat sulit untuk menyuburkan kembali tanah tersebut. Betul Pak Iwan. Jadi gini, waktu itu di Kecamatan Bazuin, Kecamatan Bazuin sebagai koordinator mengundang dari Manggala Agni, ya kan, Manggala Agni kan membidangi masalah kawasan hutan. Nah, jadi sudah dijelaskan itu secara ilmiah, benar kata Pak Iwan. Kalau tanah dibakar itu teorinya seperti kita membakar bata. Coba lihat. Akan kering. Bata itu kan proses awalnya lembut, dicetak, dan untuk membuat bata itu keras kan dibakar. Jadi teorinya sama. Kalau tanah itu dibakar mengeras. Nah, oleh sebab itu makanya nenek moyang kita dulu ladangnya berpindah, karena tidak ada teknologi, dibakar 1-2 kali mengeras, nggak bisa ditanam, ditanam pun nggak subur dia, berpindah. Jadi teorinya sama Pak Iwan, bener. Nah, ini bukan saya mengatakan, tapi ahli di bidangnya Manggala Agni, bener. Saya rasa itu. Ya seperti itu ya Bu Armah. Jadi langkah membakar itu tidak dianjurkan ya, karena berdampak lebih banyak mudorotnya Bu ya. Berdampak sangat negatif ke lingkungan, ke binatang, ke kesuburan tanah itu sendiri juga ya. Iya, langkah yang tidak dianjurkan gitu, meskipun itu tadi disampaikan oleh Pak Kanit Bimas adalah kultur ya, kebiasaan dari nenek moyang kita begitu. Tapi mari kita geser gitu ya. Sekarang gini, kalau misalnya kita izinkan salah satu lahan membuat itu, saya rasa ini jadi acuan. Ya, kalau yang lainnya juga akan dibakar juga. Yang lain juga saya rasa mau melakukan yang sama, karena memang karena melakukan pembakaran memang simpel, dia tidak memerlukan biaya yang banyak gitu kan. Sekali buat ya langsung selesai. Taunya selesainya melebihi yang sesuai kita inginkan gitu. Menyebar ke orang, ke kebun orang. Nah, itu dia. Nah, sekarang siapa yang bisa menjamin? Siapa yang bisa menjamin? Ya kan? Coba lihat penanganan kebakaran lahan di Bati-Bati misalnya. Ya kan? Lahan seluas itu kalau sudah terbakar, saya rasa damkar pun kesulitan. Nah, itu masalah utamanya. Fakta di lapangan seperti itu. Gitu, Bu. Iya, seperti itu ya. Jadi kita himbau nih kepada masyarakat bahwa saat ini kita sudah teknologi sudah canggih begitu ya, fasilitasi dari pemerintah, baik pemerintah desa, pemerintah kecamatan maupun pemerintah kabupaten sudah cukuplah untuk memberikan fasilitasi kepada masyarakat, sehingga bagi masyarakat kita yang akan membuka lahan ya tidak dianjurkan dan bahkan dilarang ya Pak. Bahkan dilarang untuk membakar ya. Mari kita geser kebiasaan ini begitu ya. Yang dulu dibakar mudah ya, sekali bakar habis semuanya. Habis semuanya. Cacak atau empat juga. Ekosistem. Ekosistem. Oke, baik. Ternyata tidak terasa ya, waktu kebersamaan kita ternyata sudah berada di zona lewat Pak ya. Memang Karhutla ini karena ini adalah masalah nasional juga, jadi banyak yang harus kita edukasi kepada masyarakat. Nah, mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan di pagi hari ini dapat memberikan inspirasi kepada semua pihak ya, agar dapat berperan serta sesuai dengan kemampuannya masing-masing dalam rangka penanganan masalah Karhutla ini ya. Khususnya kita apresiasi dan jempol ya
Jempol 2, saya tidak 3. Iya, jempol 2 kepada Porkopincam Kecamatan Bajuin ya, dengan langkah gercep kalau bahasa anak-anak sekarang Pak. Iya. Padahal Bu ya 3 titik nih sebenarnya yang diberikan pemerintah ya. Kecamatan Tambang Ulang, Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Bajuin. Bajuin udah duluan nih. Jadi kita nunggu Tambang Ulang depan nih. Iya. Oke, betul sekali. Meskipun waktu kita sudah lewat, tapi saya masih tetap ingin minta statement closing Pak, himbauan dari para anggota Porkopincam untuk masyarakat kita terkait dengan penanggulangan karhutla ini. Oke, silakan Pak. Oke, terima kasih. Saya dari Danpos Ramil Kodim 1009 Plehari Tanah Laut. Kami akan menghimbau kepada masyarakat khususnya di Kecamatan Bajuin pada umumnya di Kabupaten Tanah Laut. Mari kita cegah dini, deteksi dini adanya karhutla ini. Jangan sampai terjadi kebakaran di wilayah kita. Kita ayo berduyun-duyun, berbondong-bondong, kita amankan wilayah kita dari kebakaran hutan maupun kebakaran lahan. Tentunya perlu kesadaran yang tinggi dari masyarakat kita. Ya, siapa lagi kalau bukan kita, generasi muda kita yang akan meneruskan perjuangan demi tegaknya NKRI ini kalau bukan dari pemuda-pemuda kita yang penuh dengan sadar hukum, sadar diri, dan akan menunjang kemajuan bangsa yang sangat majmuk, yang sangat bagus. Itu yang saya sampaikan dari Danpos Ramil. Mungkin ada yang lain. Terima kasih. Baik, silakan Pak Madan. Oke, baik Bu. Saya mewakili Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, khususnya Polres Tanah Laut, lebih khusus lagi Polsek Plehari yang membawahi 2 Kecamatan Plehari dan Bajuin. Kami akan melakukan kegiatan preemptif, himbauan, kemudian preventif pencegahan berupa patroli. Kalau 2 kegiatan itu tidak diindah ke masyarakat, berarti kita masuk ke kegiatan represif, penindakan. Jadi yang sudah kami lakukan selama ini, apabila ada salah satu lahan terbakar, pemiliknya akan kita cari. Mengetahui ataupun tidak mengetahui, kami panggil untuk dilakukan pemeriksaan. Itu demi untuk minimalisir kegiatan pembakaran. Saya rasa himbauan saya simpel. 3 poin. Dalam. Ya. Preventif dilakukan sebagai langkah awal. Tapi kalau itu tidak diindahkan, maka suka tidak suka, mau tidak mau, kami melakukan penegakan hukum, represif penindakan. Terima kasih. Oke, baik. Ya, luar biasa. Tegas loh. Iya, makanya itu simple katanya Pak Anit, tapi dalam dan menusuk ya? Iya. Menakutkan, menyeramkan. Oke, Pak Supina sendiri silakan Pak. Kami dari Kecamatan Bajuin khususnya Porkopincam akan bersinergi Bu, bersinergi untuk pencegahan penanggulangan karhutla. Itu yang kami upayakan. Salah satu nanti insya Allah kami akan bersinergi juga dengan desa dan aparat desa, dengan BPD dan jajaran ke bawahnya untuk pencegahan penanggulangan bencana karhutla. Terima kasih Bu. Oke, baik. Semua pihak ya diharapkan dapat terlibat ya dalam hal ini, karena tentu kalau aparat aja tidak akan mampu ya. Jadi kita harapkan adanya upaya-upaya atau keikutsertaan dari masyarakat seperti tadi yang sudah dihimbau oleh para narasumber kita. Baik para pendengar, sampai di sini jumpa kita di Inspirasi Pagi edisi hari ini Selasa 23 Mei 2023. Terima kasih atas kebersamaannya Pak Supina, Pak PLH Camat Bajuin, Pak Danpos Ramil. Siap, terima kasih. Ya. Dan Pak Anit Dimas ya. Terima kasih juga kepada para pendengar kami yang sudah berkontribusi bersama kami, dan para pendengar yang sudah setia bersama kami di 102,3 RPPL Radio Tuntung Panang FM, radio berinteraksi untuk pembangunan Kabupaten Tanah Laut. Dan mohon maaf untuk hal yang kurang berkenan. Semoga kita dapat berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Ya, semangat terus untuk melakukan berbagai upaya khususnya dalam hal penanggulangan karhutla ini.